Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Siang hari ini kita berada di daerah Ngoro, Mojokerto, dan kita akan bergerak ke sisi selatan, di mana di sana ada peninggalan Majapahit, yakni berupa Gapura Megah. Gapura ini terletak di bawah lereng dari Gunung Penanggungan yang sejak zaman Majapahit memang disakralkan. Ini teman-teman, kita telah sampai. Situs ini terletak di Desa Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Gapuranya sudah mulai tampak, cukup megah dari sini. Kita akan cari parkir dulu di depan sana. Ya, kita telah sampai di tempat yang istimewa ini. Ini terletak di dekat pemukiman warga. Di sebelah timur ini sudah pemukiman warga sekitar. Kita akan turun ke bawah. Tempatnya cukup luas dan tampak tertata rapi di sini. Dan di depan sana itu adalah pos jaga dari juru pelihara situs ini. Kita berada di sisi selatan. Dan itu adalah tampak gapuranya. Cukup megah teman-teman, tampak dari sini. Di sekelilingnya ada pagar keliling. Situs ini dinamakan situs Candi Jedong. Tapi kalau kita lihat bentuknya seperti gapura. Ada satu, sebelah sana ada dua. Tapi menurut keterangan dari juru pelihara dari situs Candi Jedong ini, bahwasanya sebenarnya ada 3 gapura. 2 berbahan batu andesit dan satunya lagi berbahan bata merah. Tetapi sisa yang satu itu sudah tidak ketahui di mana tempatnya. Mungkin sudah hancur. Tinggal hanya 2 gapura ini yang terbuat dari batu andesit. Kita akan coba mendekati gapura yang sisi selatan dahulu. Ini kalau dilihat merupakan gapura yang paling besar. Ini disebut juga sebagai gapura 1 atau gapura lanang. Untuk dimensinya sendiri, gapura ini berukuran panjangnya sekitar 12,5 meter. Untuk lebarnya sekitar 5,19 meter. Dan ketinggiannya hampir 10 meter, yakni sekitar 9,7 meter. Cukup megah dan gagah. Ini adalah anak tangga menuju gapura. Dan seperti biasanya tampak di atas pintu masuk ada hiasan kepala kala atau kirti muka dengan wajah yang garang dan juga gigi yang menyeringai, khas Jawa Timur. Kita ke arah selatan dulu. Ini adalah tembok atau pagar yang sisi selatan menggunakan bata merah. Ini adalah batas antara struktur batu andesit dan juga bata merah. Ini sampai sisi atas sana. Sayap dari gapura yang pertama atau lebih dikenal
atau masyarakat sini menamakan sebagai Gapura Lanang. Terus sampai sisi selatan, nah ini belok ke sisi barat, terputus sampai sebelah sana. Memanjang sampai sisi selatan, kemudian belok ke arah sisi barat. Ini adalah tembok yang sisi bawah. Ini struktur yang sisi bawah antara batu andesit dan juga bata merah. Ini kalau kita lihat tampaknya bata merah hasil pemugaran. Peletakannya tampak selang-seling ini teman-teman. Ada yang menonjol, ada yang lebih masuk ke sisi dalam. Tampaknya memang sengaja dipasang berselang-seling di sisi ini. Terus sampai sisi ini terputus, dilapisi oleh tanah sisi ini. Sebelah atasnya juga ada struktur pagarnya. Dan tampaknya di sisi tengah ini ada struktur yang mengarah ke sisi barat. Ini sekitar panjangnya kemungkinan sekitar 5 meteran. Dari ujung sana ini sambungannya, terus mengarah ke sisi selatan sampai di pojok sana. Ini tampak berundak sampai sisi ini. Kemudian terputus oleh gundukan tanah. Sampai di sana ada lagi strukturnya. Bisa dibayangkan betapa megahnya bangunan yang berada di balik gapura ini. Tembok dan gapuranya saja megahnya seperti ini. Konon dahulu bangunan yang berada di baliknya seperti apa. Ini adalah struktur tadi. Ini kemungkinan lebarnya sekitar 1 meteran. Ini yang mengarah ke sisi barat. Tampaknya terpotong sampai di sisi ini. Sedangkan sisi baratnya sampai sana sudah tidak ada struktur lagi. Kita lihat sisi yang ini nampaknya bata merah aslinya. Dan sebelah ini adalah struktur batu andesit. Di bawahnya lagi struktur aslinya kelihatannya. Jadi batu andesit dipasang di tengah-tengah antara struktur bata yang lama dan juga bata baru. Ini bata yang lama. Untuk perakatannya kita lihat menggunakan sistem kosot atau sistem kosok. Hal yang sangat lazim digunakan pada peninggalan-peninggalan Majapahit tempo dulu. Jadi dulu tidak dikenal adanya semen. Yang biasa dipakai adalah sistem kosok. Terkadang juga menggunakan lapisan tanah liat sekitar setengah senti sampai 1 cm. Tapi di situs yang ini kita lihat semuanya menggunakan sistem gosok, sangat rapat. Ini sebelah selatan ada struktur menarik teman-teman. Ini ada saluran sampai sisi ini, ada lubang kedalaman sekitar 2 meteran sampai sisi atas sana juga ada lubang. Apakah ini dulunya digunakan sebagai saluran air yang sisi ini? Ini mengalir terus sampai sisi ini, sampai sisi lubang. Kemudian ini ada saluran juga mengalir sampai sisi bawah sana. Itu adalah ujung selatannya. Depannya itu sudah jalan yang biasa digunakan oleh warga. Kita ke arah sisi selatannya lagi. Sampai sini ini membentuk sudutan ke arah sisi barat. Ini mengarah terus sampai ke sisi barat. Kemungkinan ketinggiannya sekitar 3 meteran kalau dari yang sisi ini. Di bawahnya lagi juga ada struktur.
Ini kemungkinan tebalannya sekitar 1 meteran. Di sisi ini ada struktur yang menonjol ke arah selatan sampai sisi ini paling ujung yang terlihat ada strukturnya. Ini sampai sisi ini juga ujungnya mengarah ke sisi utara, terputus sampai sisi yang ini. Apakah dulu menyambung sampai sebelah sana? Ini yang masih belum diketahui. Itu adalah gapuranya. Di sana juga ada struktur yang mengarah ke sisi barat namun terputus. Ini kalau kita lihat keseluruhan tembok bentengnya cukup megah. Kalau melihat tembok benteng yang cukup besar dan cukup tinggi seperti ini, angan-angan kita melayang mengingatkan pada struktur situs Kumitir, di mana di sana juga ada pagar keliling yang cukup besar. Mungkinkah dahulu Kumitir juga seperti ini asalnya, dengan pagar yang cukup tinggi dan cukup kokoh? Ketebalannya memang rata-rata sekitar 1 meteran lebih, dan merupakan sama-sama peninggalan dari Majapahit. Kita kembali kepada gapura satunya. Bagian bawah adalah bagian pondasi, kemudian kaki gapura. Di atasnya itu adalah badan gapura dan sisi atas adalah atap dari gapura lanang. Ini adalah anak tangga cukup tinggi. Di pipi tangganya ada hiasan tumpal, yakni ragam hias tradisional Nusantara, memiliki bentuk dasar segitiga sama kaki. Memiliki makna yang cukup mendalam, yakni menggambarkan unsur-unsur makrokosmos atau semesta, kemudian mikrokosmos atau unsur manusia, serta metakosmos atau alam gaib. Hiasan tumpal ini memang sering ditemukan pada candi-candi kuno dan digunakan untuk melambangkan kesuburan. Pada ambang bagian atas pintu bagian sisi barat, tepat berada di bawah kepala kala, ada candra sengkala yang berbunyi Brahmana Nora Kaya Bumi. Sengkalan tahun 1307 Saka atau di Masehi sekitar 1385 Masehi. Ini adalah masa keemasan Majapahit, yakni masa Majapahit di bawah pemerintahan dari Hayam Wuruk. Inilah yang menjadi dasar para peneliti menetapkan situs Candi Jedong atau Gapura Jedong ini sebagai peninggalan Majapahit. Kita terus melangkah ke sisi timur. Ini kemungkinan lebarnya sekitar 1 meteran. Kita terus masuk ke sisi dalam. Untuk gapuranya ini terbuat dari full batu andesit. Tampak ruang kosong di atas sana, tidak terlalu jelas dari sini teman-teman. Ini adalah ujung timurnya. Di sisi timur ini ada kepala kala atau kirti muka. Di sisi selatan ini juga ada kirti muka sebelah sana. Kita lihat yang sisi utara, apakah ada juga kepala kala atau kirti muka. Ini yang sisi timur tadi. Ternyata memang ada. Jadi gapura ini memang sengaja dijaga oleh 4 kepala kala atau 4 kirti muka di 4 penjuru mata angin, menjadikan daerah Jedong ini memang dulunya memang daerah istimewa. Bahkan untuk Jedong ini sejak zaman Mataram kuno, yakni ketika
Mataram kuno di bawah kepemimpinan Dyah Balitung, yakni tahun 898 sampai 913 Masehi. Daerah Jedong ini memang ditetapkan sebagai daerah Sima. Namun kala itu daerah Jedong dinamakan dengan nama daerah Tulangan dengan ditemukannya prasasti Tulangan yang berangkat tahun 910 Masehi. Dan sampai zaman Majapahit pun daerah Jedong ini dianggap sebagai daerah istimewa dengan dibuktikannya dibangunnya sebuah gapura yang cukup megah, di mana gapura ini juga ada dinding yang cukup panjang dan cukup megah juga. Demikianlah teman-teman informasi keberadaan gapura megah yang berada di ujung timur dari Majapahit. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan Nusantara, yakni peninggalan zaman Majapahit. Rahayu.